saudara melihat latar belakang daripada slide yang pertama ini, saudara, kita melihat apa di sana? Tabut Allah atau peti perjanjian, tabut Allah, ya. Itulah di sana hadirat Allah ada. Ya, saudara, itu sebab tema ini adalah tema yang penting sekali, saudara. Atasi kesulitan, defisit, dan unhappiness atau tidak bahagia. Saudara, maksudnya kalau saudara menerima dari tabut Allah, tabut perjanjian, katakan tabut perjanjian, tempat perjanjian Allah. Ya, saudara, itu pusatnya di sana, saudara. Dan sekarang itu sudah menjadi satu realita di dalam kerajaan sorga, tidak dalam bentuk peti dan tabut sedemikian itu, tetapi hadirat tahta Allah. Ya, saudara. Jadi dari sanalah ada kemenangan mengatasi kesulitan kita. Kesulitan itu banyak. Defisit soal keuangan, ya. Defisit kesehatan juga kita kena sakit. Defisit uang kita kekurangan, ya, tidak punya modal dan lain sebagainya. Dan dari sana ada happiness, kebahagiaan, ya, untuk mengatasi segala ketidakbahagiaan. Katakan luar biasa. Saya akan menangkapnya sore hari ini dalam nama Yesus. Kurang semangat. Ayo, sing semangat ya. Dalam nama Yesus, saya akan menangkapnya. Saya bawa pulang dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab sebuah ayat yang penting kita akan baca lebih dahulu dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 26, ya. Kita akan membaca di sini lebih dulu, nanti saya akan menyampaikan dari Alkitab kita. Ya, saudara. Mari kita akan baca. 1, 2. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Saya mau tanya, ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Semua orang itu takjub. Ya, jadi semua orang memuliakan Allah. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Siapa yang kepingin ya melihat hal yang sangat mengherankan? Kita semua, ya. Saya rasanya itu sakit hati kalau di pinggir jalan ada sisa kecelakaan atau terjadi kecelakaan. Orang-orang pada ngerubung di sana, ingin melihat siapa korbannya, bagaimana peristiwanya. Ya, sempat-sempatnya menyempatkan diri turun dari mobilnya, dari motornya, dan ngerubung menanyakan. Ya, mereka punya pikiran, jangan-jangan keluargaku. Ya, saudara. Tetapi kalau saudara tahu bahwa orang kecelakaan aja itu sudah dianggap sesuatu hal yang perlu diperhatikan, perlu ditanyakan, perlu tahu gimana caranya. Ada orang-orang yang busybody. Busybody ini orang yang kurang kerjaan, banyak mulut. Ya, memang sengaja. Wah, aku tadi ketemu di sana. Wih, orangnya itu luar biasa begini-begini. Ya, saudara, sebenarnya kan tidak perlu. Kalau saudara tahu ada kecelakaan, saudara mendoakan sambil lewat pelan-pelan. Saudara mendoakan supaya korban ini tidak sampai meninggal atau tidak parah, atau kalaupun harus meninggal, Tuhan memberi keselamatan kepadanya. Saudara, apa aja bisa menjadi sesuatu hal yang menarik perhatian, saudara. Tetapi kali ini Tuhan menyajikan kepada saudara dan saya sesuatu yang hari ini saudara harus yakin bahwa saudara akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup saudara. Amin. Katakan, hari ini saya akan melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Besok juga demikian. Lusa juga demikian. Amin. Jadi saudara harus yakin. Dan kalau saudara percaya, maka saudara harus tahu rahasianya. Para kekasih, dalam fase yang kelima dari Injil Lukas, fase yang kelima, ayat yang ke-17 mulai, saudara, kita mendapatkan apa di sini? Judul daripada perikop ini apa, saudara? Orang lumpuh disembuhkan. Ya. Kalau saya baca judulnya, saudara bilang, oh itu biasa. Jawabnya begitu ya.
orang lumpuh disembuhkan. Ya. Nah, jadi kenapa saya bilang demikian? Sudah biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi ayat yang kita baca yang terakhir ayat 26 dari perikop ini, semua orang takjub. Bagi Tuhan itu biasa. Kalau dia melakukan perbuatan baik malam ini, sore ini kepada saudara, katakan, oh itu biasa. Tetapi saya akan mengaguminya. Bagi Tuhan itu biasa karena dia mampu melakukan. Amin. Jadi saudara harus yakin. Kalau saudara mempelajari firman, dan tema kita adalah bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan, mengatasi defisit, mengatasi unhappiness, maka saudara harus bilang, oh itu biasa. Bagi kita itu menakjubkan, tetapi bagi Tuhan biasa. Itu sebab tidak ada yang sulit. Kalau saudara datang kepadanya sore ini dengan harapan saudara yang penuh, saya mengirimkan WhatsApp ini undangan kepada saudara tadi siang, dan saudara membacanya di rumah, saudara sudah punya keinginan, Tuhan, hamba ingin mengalami. Hamba berdoa supaya Engkau menjamah hamba, keadaan hamba yang negatif, keadaan hamba yang sulit dan mustahil. Tolong jamah. Dari rumah saudara sudah punya pikiran, Tuhan akan melakukan karena dia mampu. Bagi dia biasa, bagi aku menakjubkan. Semua katakan, bagi Tuhan biasa, bagi saya sangat menakjubkan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, mulai dari ayat yang ke-17 sampai 26, ini cukup panjang ya saudara. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Saudara, ada dua macam pendengar. Satu ahli Farisi dan ahli Taurat mendengar juga, tetapi maksudnya untuk mencari kesalahan. Siapa tahu Tuhan itu mempunyai perkataan, beberapa perkataan yang slip of the tongue, ya, keseleo lidah, perkataan yang tidak baik. Kita akan catat, kita akan ingat-ingat, kita akan bawa di dalam persidangan. Ya saudara, ada orang mendengar firman, tidak kepengen mengalami mujizat, tetapi ingin menjatuhkan firman. Ya, ini saya tidak membahas. Tetapi saudara, ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Ya, kemudian mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19 kita akan baca. 1, 2. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka kemana? Atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Wow. Saudara, jadi kita sudah jelas sekarang. Yesus berada di sebuah rumah, orang begitu pack, begitu banyak, dari luar mau masuk tidak bisa. Saudara, karena di dalam ini sudah penuh sesak. Saudara, Yesus berkhotbah di sana. Tetapi ada satu masalah besar di luar. Seorang lumpuh dibawa oleh 4 orang temannya di atas sebuah tempat tidur. Begitu aja tidak dipindah ke sebuah dipan atau sebuah tempat yang datar, yang sederhana supaya mudah ngusungnya. Enggak. Sak tempat tidurnya. Jadi apa sebabnya? Karena orang lumpuh ini memang benar-benar sangat invalid. Gak bisa digoyang sama sekali. Tidak kuat. Tidak boleh goyang. Jadi ya sudah, saat tempat tidurnya, ya diangkatlah pakai tali, pakai usungan. Dan 4 orang ini naik. Dari bawah naik ke atas genteng. Karena mereka gentengnya itu rata, ya. Gentengnya itu rata dari kayu. Dan kemudian dilapisi semacam tir, saudara. Di situ mereka bisa duduk, mereka bisa jemur pakaian, dan lain sebagainya. Jadi mereka membongkar
ketika mereka naik ke atas membawa itu tempat tidur dengan orang, sampai di atas mereka berani hati membongkarnya. Saya mau tanya saudara, membawa satu tempat tidur dengan orang yang sakit, tidak boleh goyang, kalau jatuh mati. Hati-hati enggak kalau naik ke atas? Ya, saudara bisa bayangkan enggak? Tempat tidur, naik tangga, kan begini. Ini orangnya kan bisa merosot, jatuh bawah. Harus begini. Membawanya bagaimana? Jadi yang di trap bawah itu begini usungnya, ya. Yang di trap atas itu begini. Betul apa tidak? Nanti sampai rumah Bapak Ibu mempraktekkan ya. Angel tenan loh. Tidak gampang loh. Nek baca gampang. Kalau mempraktekkan sulit. Saudara, coba penuh pengorbanan. Penuh dengan hati passion yang cinta. Tidak, kita harus bisa membawa ini orang teman kita ini untuk turun dari atas persis di depan Yesus, mengalahkan orang banyak yang lain. Supaya Yesus menjamahnya, supaya teman kita ini sembuh. Semua katakan, keinginan hati yang baik, walau mustahil, pasti dibukai jalan. Amin. Jadi kalau saudara tidak punya keinginan yang baik semacam mereka berempat, saudara tidak menerima sesuatu yang menakjubkan dalam hidup saudara. Sebelum Tuhan menjamah hidup kita, kita mau melayangkan pandangan, menggali memori dan ingatan kita kepada siapa ya? Siapa yang aku akan bawa datang? Kepada Tuhan Yesus. Supaya semua orang bisa mengalami hal yang menakjubkan. Saudara, seringkali kita terlalu egois untuk kita, sehingga kita tidak bisa menerima. Tuhan tolong saya sakitnya sudah lama. Tuhan tolong saya, ini itu segala macam. Semua saya, semua keluarga saya, keuangan saya, kesehatan saya, kerjaan saya, dagangan saya, langganan saya, saingan saya. Saya itu tidak pernah hilang itu kata. Saudara, lihat 4 orang ini. Mereka sudah tidak ada kata saya. Mereka selalu punya pikiran dia. Saudara, itu sebab marilah saya ingin mengajak, kalau saudara ingin hal yang menakjubkan, mulai dari hari ini kita ingin mengalami hal-hal yang mengherankan dalam hidup kita. Belajar membuka hati untuk orang lain. Kristus memberi contoh kepada kita, bukan? Bahwa dia telah turun dari sorga, rela menderita apapun, supaya semua orang yang hidup di dunia yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Jadi kalau saya dan saudara anaknya Tuhan Yesus, umatnya Kristus, kita tidak melakukan hal ini, saudara, maka jangan heran Tuhan tidak menunjukkan hal yang menakjubkan kepada kita. Mulailah sekarang dengan ingat siapa ya? Oh ya, familiku yang dekat sekali dengan aku, tapi tak biarkan aja. Dia mau ke gereja, tidak ke gereja. Dia percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Dia tidak karu-karuan hidupnya. Dia menderita, tidak bisa makan. Biarin salahnya sendiri. Jadi orang bodoh, jadi orang malas. Saudara-saudara tidak terbuka kepada orang lain. Pada waktu saya dan saudara tidak terbuka kepada orang lain, Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu apapun. At the time and the very moment that you will not thinking about other people, then God will shut up all the heavenly things from our life. All the source of God will not come down in our life. Tetapi pada saat saya dan saudara membuka hati dan pikiran, menggali memori kita, ya sebetulnya dia kalau aku bawa kepada Tuhan, dia pasti mau, karena dia tidak ada harapan. Karena dia tidak tahu jalan. Karena dia dalam keadaan yang sulit. Dia tidak happy. Coba kalau saudara mau melakukan, Tuhan pasti melakukan hal yang menakjubkan. Sehingga semua orang
mempermuliakan Tuhan, dan saudara dipahalai oleh Tuhan. Pelajaran pertama ini hebat sekali. Saya tadi sudah bilang, kelompok pertama yaitu para ahli Taurat dan orang Farisi mendengar juga. Tetapi mereka ingin menyergap Tuhan dan menjebak Tuhan dengan perkataan Tuhan sendiri. Saudara, pernahkah satu kali pun Yesus salah bicara, salah khotbah? Tidak pernah. Katakan, karena Dia Allah, jadi Tuhan Yesus tidak pernah salah bicara. Amin. Jadi percuma orang-orang ini. Ya, mereka itu nunggu apa? Mereka malu hati pulang. Saben kali mereka ikut kebaktian, saben kali mereka ikut KKR Tuhan Yesus, baik dalam sinagog yaitu gereja Yahudi, maupun di tengah-tengah jalan perjalanan, maupun di lereng bukit, di tepi pantai, di tengah pasar, di depan rumah Allah. Selalu mereka ada, bukan sebagai pendengar, sebagai mata-mata. Saudara, tetapi mereka sama sekali tidak menerima apapun dari kuasa Allah. Itu sebab semua katakan, semua pekerjaan Allah yang luar biasa. Halo, semua pekerjaan Allah yang ajaib dan luar biasa tidak mungkin saya terima bila saya tidak percaya kepada Yesus. Bila saya menolak Dia, bila ada hati yang jahat di dalam batin saya. Jadi seringkali saya dan saudara tidak menerimanya, yaitu sebab tadi yang saya sudah bilang barusan. Tetapi 4 orang ini, oh saudara, hatinya kepingin mujizat terjadi kepada satu teman mereka. Jadi kayak apapun juga, ya sudah, kita nekat bawa ke atas. Melalui pintu tidak bisa, melalui jendela tidak bisa. Bagaimana jendela dan pintu bisa? Ya, ini tempat tidur besar, ya udah kita gotong aja. Kita naik ke atas dan kita buka atap di atas. Dan kita bawa tali dan kita turunkan ke bawah, persis di depan Yesus. Saudara yang kekasih, bukan rumahnya mereka loh, seenaknya aja. Betul apa tidak? Ya, tuan rumahnya, hei, siapa itu? Ya, Yesus sedang berkhotbah, dia marah, siapa itu? Tuhan melihat ke atas, biar kasih turun. Biar. Saudara, jadi saudara mesti tahu Tuhan paling suka dan paling jatuh hati bila mana saudara dan saya memperhatikan orang-orang yang tidak mampu dan tidak berdaya. Kalau saudara bisa demikian, hari-hari saudara penuh dengan keajaiban yang menakjubkan dalam hidup saudara. Percaya? Oleh kekasih, dan kemudian apa yang terjadi, Yesus ketika menerima mendapat kenyataan bahwa satu tempat tidur, ya, turun depan Yesus. Ya. Nah, semua, dan kemudian Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ayo kita baca ya, ayat 20. 1, 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Dia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Amin. Saudara, ini orang sakit. Ya, dia hanya terbujur aja di atas tempat tidur di depan Tuhan Yesus. Dan Yesus kok omongannya kok nggak nyambung ya. Mestinya Tuhan Yesus bilang, hai saudara, engkau sudah sembuh, engkau disembuhkan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bilang, hai saudara, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah, pelajaran kedua, kalau saudara ingin kesembuhan, maka saudara punya dosa, saya punya dosa, harus diampuni lebih dahulu.
Kenapa ya? Jadi Tuhan tidak suka. Penyakit ini Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena di dalam penyakit ini, saudara, Tuhan melihat ada pekerjaan kuasa kegelapan. Itu sebab orang ini harus diampuni lebih dulu. Kalau dia diampuni, maka mujizat kesembuhan terjadi. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan Yesus, seringkali hamba memaksa Engkau, tetapi sekarang hamba sadar, ampunilah hamba dan sembuhkanlah hamba 100% dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan, hal yang menakjubkan terjadi pada hamba ketika hamba Kau ampuni dari dosa-dosa hamba. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini, supaya kami boleh berkaca dari apa yang Kau lakukan dan bagaimana mujizat itu mudah sekali terjadi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab kalau tadi ayat 26 kita baca, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan, berarti hari ini sudah terjadi pengampunan dosa. Saudara, dan ini penting sekali. Saya dan saudara tidak bisa dapat apapun dari Tuhan sebelum Tuhan mengampuni dosa kita semuanya. Ya, kalau saya dan saudara menyadari akan pelajaran ini, maka saudara dan saya harus bersyukur. Tuhan, saya bersyukur rahasianya satu, hamba harus memikirkan, care dengan orang-orang yang invalid, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sangat kepepet hidupnya, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diperhatikan. Dua, hamba harus disucikan dari semua dosa hamba. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, selanjutnya saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa janji Allah, katakan bahwa janji Allah, saya bisa worry free, bebas khawatir, terlepas dari khawatir. Amin. Ini janji Tuhan, sehingga saya dan saudara merdeka dari rasa khawatir. Siapa sih sekarang tidak khawatir? Ya, apalagi kalau tanggal sudah tua, uang kita sudah menipis atau sudah habis. Saudara, kita ada pada deadline, harus bayar kontrak rumah atau sewa rumah, atau harus beli beras, atau harus beli gas, harus bayar anak sekolah, harus beli bensin. Saudara, semua orang khawatir, worry, khawatir. Tetapi Tuhan memberikan perjanjian worry free. Katakan bebas dari khawatir. Karena saya memegang janji Allah dalam nama Yesus. Amin. Harus saudara percaya. Jadi kalau tiga hal yang saya kemukakan sebagai tema malam ini, yaitu lepaskan, bebaskan hidupmu dari kesulitan, defisit, dan unhappiness, maka saudara harus tahu, semuanya aku terima saat ini dan aku bawa pulang. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, suatu hari saudara diundang pesta yang lesat sekali masakannya. Ya, makanannya banyak sampai saudara itu bingung mau makan dari mana. Ya, apa dulu yang mau dimakan? Ya, menurut etikanya kita harus makan yang entry lebih dulu, yaitu yang merupakan sajian awal lebih dulu, yang kecil-kecil, snack, ya, pudding, kemudian ada buah-buahan, kemudian mulai berselera baru makan main course-nya yang besar. Saudara, kalau saudara makan, sedang makan dalam pesta yang saya bilang ini,
Ada macam-macam saudara. Wah, masakan Eropa, Afrika, masakan Arab, masakan Indonesia, masakan Chinese, masakan Belanda, semua ada. Saudara, bagaimana cara saudara menentukan aku mau makan mana lebih dahulu? Tolong dijawab. Saudara ingin makan yang orang lain geruduk bagian itu, atau saudara jujur bertanya pada diri sendiri, aku kepengennya apa ya sekarang? A, karena orang banyak makan di sebelah sana, pasti itu enak sekali, aku tak coba ngicipin juga. Atau apa ya yang aku kepengen makan sekarang? A atau B? Wah, pinter. Ya, B. Jadi saudara-saudara gak perhatikan, terserah. Lu mau makan situ, silahkan. Aku gak kepengen itu. Ya, aku juga nggak bisa ngelihat. Aku cuma ngelihat kepalanya orang banyak banget di sana. Masa aneh opo? Orang ngerti aku. Ya, jadi saudara apa? Sekarang aku pengennya apa? Lihat dong pemandangan yang lain, yang saudara bisa memilihnya. Oh, aku senangnya kolak. Ya wes, ke sana ambil kolak. Ya, saudara, ini satu contoh. Firman Tuhan. Kenapa orang tetap worry free? Karena orang tidak merasa dengan apa yang aku ambil, aku bisa puas. Jadi aku cuma ngikutin orang lain. Oh, dia ngambilnya itu. Ya, sudah, aku mau ke sana. Akhirnya aku tidak puas, tidak enak, aku tidak selera. Saudara, firman Tuhan sedemikian ini. Kita bisa worry free. Bila saya dan saudara tahu kebutuhan kita apa saat ini. Saya tidak bilang saudara tiga-tiganya ini semua saudara semacam ini. Kesulitan, defisit uang, defisit kesehatan, sakit-sakitan, ataupun saudara tidak happy. Saya tidak bilang demikian. Tetapi semua orang ada pada 3 unsur ini. 3 kategori kehidupan yang gak kepengen kita alami. Datang dong kepada apa yang saudara inginkan. Oh, aku membutuhkan juru selamat. Aku membutuhkan firman Tuhan. Aku membutuhkan mujizat terjadi. Aku membutuhkan perjamuan kudus. Saudara harus datang mencari yang itu. Supaya apa? Supaya worry saudara, khawatir saudara, kelaparan, dahaga kita orang terpenuhi. Amin. Jangan saudara, oh bisa kok. Kalau dia jalan-jalan kok kelihatannya seneng ya. Dia kalau masuk ke mall kok kelihatannya seneng. Kalau dia makan-makan terus kelihatannya seneng. Aku juga mau coba. Itu tidak membuat saudara menjadi puas. Worry free, hidup tanpa khawatir, hanya bisa kalau engkau tahu siapa yang bisa membuat engkau worry free. Itu menu utama. Itu jujukan, tujuan. Ke sana saya mau mencari, ke situ saya mau mendapat. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus juga pada saat ini adalah orang-orang yang kepingin pulang selesai, pulang puas, pulang diberkati, pulang happy. Saudara. Terima kasih Bapak, kemurahan Engkau kembali bagi kami malam hari ini. Biarlah kami boleh belajar taat dan setia hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang akan membawa kami pada perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami, supaya Engkau boleh memulihkan keadaan kami, Engkau menyembuhkan kami, dan Engkau memberikan anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib dan Kau lakukan dalam hidup kami. Sebab itu pekerjaan kuasa kegelapan, roh kebimbangan, kekhawatiran dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah anak domba menyucikan kami dan membasuh kami. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan, karena daripada Engkau datang pertolongan kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Engkau memberkati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.